Nuraini SPD JGP Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso dari SMP Negeri 1 Wonosari. Berikut latar belakang pelaksanaan aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mempunyai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid, untuk belajar. Pembelajaran di sekolah juga harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Pembelajaran seperti ini tentunya bisa diwujudkan dengan beberapa faktor yang harus terpenuhi. Salah satunya, faktor yang dapat diciptakan untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan adalah dengan penanaman budaya positif. Dengan penanaman budaya positif, maka hal-hal baik akan muncul dalam setiap kegiatan semua warga sekolah, mulai dari lingkup terkecil yaitu kelas. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid, maka semua warga kelas akan bersama-sama mempercayakan untuk menjalankannya, yang akan menjadi awal dari keberhasilan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Tujuan budaya positif: 1. Menciptakan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan siswa. 2. Memotivasi untuk mewujudkan keberanian murid dalam mengungkapkan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan. 3. Menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri. 4. Menumbuhkan sikap tanggung jawab dan komitmen. 5. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti antara lain: 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Berikut paparan video aksi nyata saya tentang pelaksanaan budaya positif di kelas dan sesi berbagi pada Bapak Ibu guru dan warga sekolah di SMP Negeri 1 Wonosari. Akan memberikan sesuatu yang baru di kelas ini, ya, yaitu tentang keyakinan kelas 8B. Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas, ya, atau hal-hal yang perlu ditaati, perlu diatur dalam kelas ini, ya. Kalau kemarin gue ditanya, apa impianmu di kelas 8B ini? Kelas 8B ini anak-anaknya mau jadi apa misalnya, ya? Gampangnya kemarin gimana? Impian 8C, misalnya kelas ini ingin bersih. Saya ingin kelas saya bersih selalu. Gimana caranya? Berarti harus sesuatu aturannya
ingin semua siswa yang ada di kelas 8B rapi dalam berpakaian, menjaga keindahan kelas, saling mendoakan saat kesulitan maupun tidak kesulitan, memasuki kelas tepat waktu, mendengarkan saat dijelaskan dan menjawab ketika ditanya. Saya harus sabar menghadapi masalah. Saya ingin kelas 8B memarkirkan sepeda dengan rapi. Tiga. Bapak Ilham sekalian absen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonosari, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan staf tata usaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa bisa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga bisa hadir di tempat yang insya Allah barokah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini Sabtu 21 Januari 2023 bertempat di ruang lab IPA SMP Negeri 1 Wonosari. Kita berkumpul di sini dalam acara Diseminasi Budaya Positif yang dilaksanakan oleh Ibu Nuraini SPD, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 252. Memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosari kepada Bapak Ahmad Busro MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU SMP Wonosari dan Mbak Eni sebagai diseminator pada acara aksi nyata program guru penggerak untuk beliau. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu sekalian kita awali dengan satu doa. Tiga kali surah. Dan dengan doa ini kegiatan membaca dan membekas kita masing-masing dan Al-Fatihah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah ya Rabbi du'ana ya Rasulullah. Allahumma taqabbal hajatana ya Rabbi hajatana ya Rasulullah. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah ya Rabbi maqsudana ya Rasulullah. Allahumma taqabbal taubatana ya Allah ya Rabbi taubatana ya Rasulullah. Allahumma taqabbal imanana ya Allah ya Rabbi imanana ya Rasulullah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana husna wa taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Selanjutnya acara inti kita, desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ini adalah latar belakang dari pelaksanaan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah ini. Ada latar belakangnya untuk keberhasilan budaya positif itu sendiri yang akan kita terapkan di sekolah ini. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mempunyai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid, untuk belajar. Kemudian pembelajaran di sekolah juga harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Pembelajaran seperti ini tentunya bisa diwujudkan dengan beberapa faktor yang harus terpenuhi. Salah satunya faktor yang dapat diciptakan untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan adalah dengan penanaman budaya positif. Jadi intinya kita akan membuat anak itu bahagia, anak itu nyaman berada di lingkungan sekolah. Dengan penanaman budaya positif, maka hal-hal baik akan muncul dalam setiap kegiatan semua warga sekolah, mulai dari lingkungan terkecil yaitu kelas. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk membuat keyakinan kelas. Ini nanti keyakinan kelas, Ibu Wali kelas nanti akan membuat tugas tentang keyakinan kelas, nanti bertahap.
Kemudian dengan kita membuat keyakinan kelas nanti di kelas dari keberhasilan pelaksanaan budaya positif di sekolah dan bersama-sama semua Bapak Ibu guru. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti antara lain. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang nomor 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita mulai dengan yang topik yang ada 3 poin dalam disiplin dan nilai kebaikan. Yang 1A ini adalah perubahan paradigma. Ada sebuah kegiatan sedikit ini perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Setelah lagi kita praktekkan. Sobelah dari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nah, lagi kita pakai. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Kita coba. Mungkin ya langsung aja ini Pak Nur. Pak Nur mempunyai sesuatu yang sangat berharga sekali, entah itu emas, entah itu uang, entah itu apa, terserah pokoknya yang berharga ke Pak Nur. Silakan ditulis Pak Nur, ditulis kemudian data lagi maju sebentar Pak Nur ya, dengan Bu Fitri. Bu Fitri yang merayu. Terbuka enggak nanti tangannya Pak Nur itu? Mari Pak Nur maju sebentar. Ya, silakan Pak Nur. Bu Fitri merayu ya. Pak Nur mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Tangannya nanti dibuka apa enggak Pak Nur itu? Dengan rayuan Bu Fitri, coba. Pak Nur, Pak, boleh buka tangannya enggak? Pak kemarin Pak Nur sudah WA dengan saya malam-malam Pak. Dulu sayangku. Sayang, tadi malam saya mau ngasih sesuatu sama Ali. Waduh, Sudah, gini aja. Hakikatnya seorang lelaki itu pasti akan tidak muat dengan sebuah kata-kata semua orang. Pada akhirnya kekiriman. Baik. ada. Aku kan lagi sayang saya tadi ya. Aku baca. Oh, alhamdulillah, terima kasih sih aku. Aku mau dibelikan HP. Ternyata Pak Nur mau membuka dengan itu apa tadi rayuannya istri ya, tadi sebagai suami sebagai istri.
Mungkin Mas Hartono sekali lagi. Enggak mau. Ya sudah. Gini ya. Ternyata sesuatu yang berarti buat faktor bisa terbuka dengan kata-kata la ilaha bukti ya. Simpan dulu ya. Sebentar kita buka slide berikutnya. Nah, kita tidak bisa membandingkan, barusan tidak ada yang mau itu. Tapi kita sudah tahu jawabannya sebenarnya. Bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Tadi ada satu ya. Kemudian pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan? Pak Nur, tadi alasannya kenapa membuka tangan? Akhirnya luluh ya, luluhnya dari kata apa tadi Pak Nur? Sehingga Pak Nur membuka sesuatu yang berharga di tangannya Pak Nur. Oh itu tadi, sayangku, cintaku gitu ya, goyang terus ya. Dengan kata yang itu Pak Nur ilham mungkin. Disiplin itu ada dari waktu itu dalam hal pekerjaan, dalam hal kegiatan sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Disiplin di sini kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan ya Pak. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Seperti tadi misalnya terlambat masuk berarti tidak terlambat masuk kelas berarti tidak disiplin. Seperti kapan hari juga ada kelas 7. Nah, sering dihubungkan dengan hukuman. Kemarin saya sempat memberikan tugas menulis. Saya bilang ini bukan hukuman, tapi ini konsekuensi, gitu. Karena terlambat masuk kelas. Kata itu juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi sekarang kita sudah tidak boleh menghukum anak-anak, gitu. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita sendiri memang yang harus benar-benar disiplin dari diri kita. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Maksudnya sebab kalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, jika kita tidak tidak cakap, tidak bisa melakukan disiplin dari diri sendiri, tidak cakap, tidak bisa melakukan disiplin dari diri sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Jadi orang lain yang bisa mendisiplinkan kita kalau kita tidak bisa. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini,
untuk menciptakan murid yang merdeka. Merdeka yang bagaimana? Merdeka tidak mengejar APR, tidak. Tetapi ini syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tetap disiplin itu berlaku walaupun kita menciptakan murid yang merdeka. Seperti kata-kata merdeka belajar, merdeka mengajar. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini sekarang yang memang digalakkan dalam budaya positif. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Jadi seperti yang disebutkan tadi dari luar. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu tujuannya. Yang 1D, nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap waktu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama dan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah salah satunya adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang berisi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berintegritas global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi ini yang harus dilaksanakan, yang harus diterapkan, pengadaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gossen. Dari motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kalimat begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Sama dengan kita misalnya berangkat sekolah, berangkat kerja. Kita motivasi diri kita apa? Kalau motivasi kita, oh saya ingin dikatakan guru yang baik oleh kepala sekolah, misalnya sudah nyatanya seperti itu, berarti itu adalah motivasi eksternal. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh di kegiatan sekolah misalnya, saya akan dapat apa jika saya menjadi panitia ini, jika saya menang ini. Nah, itu merupakan motivasi eksternal dari luar. Jadi ingin diakui karena dia ada yang diinginkan, bukan dari diri sendiri. Oh, ingin dapat hadiah gitu misalnya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Motivasi internal ini adalah tujuan disiplin positif. Jadi semua timbul dari diri sendiri. Apa yang dilakukan itu timbul dari dirinya sendiri, tidak dari pengaruh orang lain. Yang berikutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nanti ini ada di poin ke-5 dan 6. Ini ada paparan perbedaan apa hukuman, apa konsekuensi.
konsekuensi, apa restitusi. Untuk hukuman di sini termasuk identitas gagal. Kelas. Ada pertanyaan Pak Mardi yang nomor 1. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang saat ini kita memakai peraturan kelas ya, atau peraturan sekolah. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Yang pertama ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Jadi pakai helm itu untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Nilai-nilainya itu, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau anak-anak kita yang membuat peraturan, anak-anak itu akan meremehkan. Tapi kalau mereka membuat sendiri peraturannya bersama-sama dengan semua anak di dalam satu kelas, mereka akan termotivasi dari diri sendiri. Dan itu harus dilaksanakan dalam semua kelas. Nanti tugasnya gitu. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Contoh keyakinan kelas yang nanti akan dibuat oleh ibu-ibu wali kelas. Manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Yang terakhir adalah kesenangan. Bertahan hidup itu yang bagaimana? Begitu. Bertahan hidup contohnya, Bu Fitri bertahan hidup, apa yang Bu Fitri lakukan? Bisa makan, tetap berdiri tegak, bisa bernapas, makan dan minum. Kalau itu pelajaran IPA ya, pelajaran IPA seperti itu. Kesenangan itu menurut saya hati gembira, terus pikiran stres, susah terhadap sesuatu yang kita sukai. Kopi, bisa kopi, terus apa ya? Mungkin makan favorit, jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Ya sudah. Bertahan hidup butuh makan, minum, karena istri. Kesenangan, shopping, jalan-jalan. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu?
Caranya, Saya suami. oh di sini suami ya. Kasih sayang. Semua ini kita butuhkan juga, murid kita juga membutuhkan ini, 5 kebutuhan ini dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan tadi sudah disebutkan begitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya, maksudnya ini setelah 3, 4, 5 nanti adalah kebutuhan psikologis. Mulai dari 2 itu adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kesenangan meliputi bermain, shopping, katanya berwisata di jalan-jalan, itu masuk aja bermain di sini. Nah, di sini ya. Jawaban pertama yang mana? Ya. Saya cuma dalam hati bertanya, itu lato kok bintang? Hah? Nah, Ini sudah dari sananya. Ini kemarin saya dapat gambar dari instruktur. Jadi saya screenshot, saya buat bahan. kalau kebebasan itu saya pakai. Iya. Kasih sayang, gambarnya logo-logo, Pak. Kesenangan mau gambarnya. Ya. Penguasaan terdapat bintang ya, penguasaan ya. Kebutuhan pengakuan. Jadi mereka kalau dikasih bintang pengakuan tidak akan senang, gitu maksudnya. Jadi makanya pakai bintang ya. Itu dari instruktur saya screenshot, saya buat bahan di sini. Balon memang main di rumah. Main lah. Yang balon ya. Berarti kalau yang balon memang main. Iya, balon main bisa gitu. Iya. Yang lain sudah jelas ya. Ya sudah. Di sini ada yang kita berlatih ya. Di sini ada studi kasus atau soal di sini. Tahun ini Dimas Genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti berikut. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Yang pertama, ini aku merasa bangga dan keren, kata si Dimas. Maka ini adalah kebutuhan penguasaan. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini merasa bebas, ini bebas. Tuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kesenangan meliputi bermain, shopping, katanya berwisata di jalan-jalan, itu masuk aja bermain di sini. Nah, di sini ya. Jawaban pertama yang mana? Ya. Saya cuma dalam hati bertanya, itu lato kok bintang? Hah? Nah, Ini sudah dari sananya. Ini kemarin saya dapat gambar dari instruktur. Jadi saya screenshot, saya buat bahan. kalau kebebasan itu saya pakai. Iya. Kasih sayang, gambarnya logo-logo, Pak. Kesenangan mau gambarnya. Ya. Penguasaan terdapat bintang ya, penguasaan ya. Kebutuhan pengakuan.
Jadi mereka kalau dikasih bintang pengakuan tidak akan senang, gitu maksudnya. Jadi makanya pakai bintang, ya. Itu dari instruktur saya screenshot, saya buat bahan di sini. Yang balon. Nah, iya, balon main bisa gitu. Iya. Yang lain sudah jelas ya. Ya sudah. Di sini ada yang kita berlatih ya. Di sini ada studi kasus atau soal di sini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti berikut. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Yang pertama, ini, aku merasa bangga dan keren, kata si Dimas. Maka ini adalah kebutuhan penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, ini merasa bebas, bebas. Posisi kontrol, ya. Kurang satu lagi selain. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kita lihat video ya. Ada videonya. Mungkin bisa dilihat korek-korekan. Nah, ini ada si murid yang bernama Aren. Para bahagia ibu dan bapak guru mereka dalam penerapan disiplin positif revolusi. Para program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam ini adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Johnson dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi hukum. 2. Posisi membuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah,
Iya Bu, saya memang malas bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kenyang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda juga untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, mungkin ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tersebut. Di sini, guru absen ya. Posisi pemantau keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan hitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai teralarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik pastinya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Selamat bergerak. Ya, dari kelima posisi tadi yang harus kita yang
sulit sebetulnya yang kita terapkan di situ, tapi harus di sini konsekuensi seorang guru yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Mari kita coba. Yang terakhir, apa itu restitusi? Tadi sempat disinggung restitusi. Nah, ini penjelasannya. Ini juga sudah saya praktekkan dengan murid dan videonya juga sudah saya kirim ke Bapak Kepala Sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya dari yang ini tadi diperbaiki, maka ini akan menjadi baik, itu maksudnya akan menjadi benar dan lebih baik lagi menurut Gosar. Ini yang dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kamu, misalnya anak berbuat salah dan kita ngomong begini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita menstabilkan masalah dulu. Kemudian langkah kedua, kamu tentunya punya alasan. Jadi murid melakukan sesuatu itu mempunyai alasan. Misalnya terlambat. Kalau kamu terlambat, kenapa? Ya sudah kenapa. Tapi kamu kenapa? Kamu kan punya alasan. Bu, saya pakai tas, Bu. Nah, itu alasannya. Kenapa? Karena kalau dikejar panjang memang. Kembali pada 5 kebutuhan manusia tadi. Kemungkinan dia tidak ada kasih sayang dari orang tua, bisa karena orang tuanya kurang memperhatikan. Jadi kita kembalikan kepada 5 kebutuhan manusia tadi ya. Jadi kalau ada murid kita yang seperti itu, pasti mereka punya alasan. Nih, seperti itu. Jadi kita tanyakan, jangan langsung dimarahin. Nah, kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa? Karena mungkin sering terlambat dan ada latar belakang tadi, kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua. Nah, ini menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Ada pertanyaan ini. Kalau misalnya dia terlambat, ya sudah, jangan diulang lagi. Usahakan bangun tepat waktu lagi agar yang cara. Ya Pak. Sudah lama nggak bicara. Kenapa ada yang bikin? Betul Pak, banget. Masa aku dikatain suami Mina Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari kata-kata di depan Pak. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya biasa aja Pak. Ya saya ada gini lah. Maksud saya ditutup Mina. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak memiliki gambaran, hanya menggunakan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi. Tindakan kamu yang minta di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu harus menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dari kelas 8B. Setelah Bu Eni memberikan kesempatan pada kami murid kelas 8B menuliskan gagasan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kami sudah melaksanakannya dengan senang hati karena semua itu akan menjadikan karakter saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Fitri Astuti. Saya rekan kerja dari Ibu Nur Aini. Dari hasil diseminasi budaya positif yang diberikan oleh Ibu Nur Aini sangat menginspirasi kami, sangat memotivasi kami untuk bisa menerapkan hal tersebut di sekolah. Dengan adanya disiplin positif, maka baik pendidik maupun siswa akan melakukan semua hal karena dari motivasi ini prinsip, sehingga budaya positif di sekolah akan penerapan budaya positif di sekolah melalui pembuatan kesepakatan kelas. Dalam membuat kesepakatan kelas, pendidik berkolaborasi dengan siswa dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dan mewujudkan kelas sesuai dengan impian mereka. Terima kasih.